Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Pertama saya mungkin minta maaf ya, kemarin minggu kemarin tuh kondisi saya kurang fit. Terus janji untuk gantikan ya, tapi sepertinya belum temu waktu gitu. Tapi insya Allah nanti ada pertemuan pengganti insya Allah untuk pertemuan kemarin gitu ya. Nah, baik. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini sudah hadir semuanya. Hari ini ada 10 ya, 10 mahasiswa. Ada beberapa materi yang sebetulnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hanya saja mungkin ada beberapa poin yang saya salah sebut gitu ya. Kalau tidak salah kemarin saya sebut kinematika itu berkaitan dengan tanpa arah gitu ya. Sedangkan dinamika itu memiliki arah. Tapi itu sebetulnya saya ada kesalahan sedikit ya. Baik, hari ini mungkin saya akan lebih detailkan materi sore hari ini. Jadi tentang konsep kinematika dan juga dinamika. Nah, tapi nanti kita coba menggali ini ya. Konteksnya teknik informatika gitu ya. Saya upayakan gitu. Nah, di materi ini sebetulnya dua cabang ilmu fisika yang fundamental gitu ya. Jadi mempelajari gerak dan juga gaya. Mungkin bertanya gitu ya, apa sih hubungannya dengan teknik informatika gitu ya? Nah, nanti kita coba nanti sampaikan gitu ya beberapa contoh implementasi gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip ini relevan dengan teknik informatika gitu. Eh, Tujuannya hari ini kita di perkuliahan hari ini kita mencoba untuk memahami konsep dasar teori ya, kinematika dan juga dinamika. Dan juga nanti kita coba bahas beberapa hukum fisika untuk menganalisis pergerakan objek gitu ya. Nah, di slide ini gitu ya, kita akan bahas dari materi teorinya dulu ya. Bagaimana kinematika dan juga dinamika ini memainkan peran yang penting dalam mekanika. Ya, mekanika ini adalah objek yang bergerak gitu ya. Konteksnya objek yang bergerak dan juga proses perencanaan gitu ya. Nah, kalau kinematika ini fokus ya pada pergerakan benda dan mempertimbangkan penyebabnya itu apa gitu ya. Dalam konteks ini, kinematika itu membahas ada tiga ya poin utama, ada lintasan, ada kecepatan dan juga percepatan. Jadi ini merupakan besaran vektor gitu ya. Kalau besaran vektor berarti memiliki arah gitu ya. Memahami bagaimana objek itu bisa bergerak gitu ya. Dengan menggunakan kinematika ini gitu ya, kita bisa pastikan gitu fungsi dari mekanisme itu. Jadi bisa memprediksi lintasan, bisa memprediksi kecepatan gitu. Kalau kita bicara robot gitu ya, bagaimana kecepatan sebuah robot dalam mengambil objek misalkan. Nah, sedangkan kalau dinamika ini ya berkaitan dengan gaya gitu ya. Dan apa yang menyebabkan objek itu bergerak gitu. Dinamika ini tuh membantu kita bagaimana memahami dan menganalisis gaya yang beraksi pada objek itu. Nah, ini penting banget. Jadi kita bisa memastikan mekanisme bergerak atau tidak bergerak gitu. Nah, eh,
dengan mempertimbangkan aspek gaya ini, kita tuh bisa menentukan gitu, apakah geraknya itu efektif, maksudnya efisien gitu ya, atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan dan memastikan pergerakan benda gitu ya. Jadi benda apa misalkan kalau bicara aerodinamika gitu, misalkan pesawat gitu ya. Pesawat itu kan ada gaya angkatnya kan ya. Nah, bagaimana pesawat itu bisa terbang? Nah, seperti itu. Itu kan pasti ada aspek dinamikanya begitu. Nah, jadi di slide ini saya jelaskan ulang gitu ya. Konsep dasar kinematika itu. Jadi kinematika ini tuh cabang fisika yang penting gitu ya, memahami gerak objek tanpa mempertimbangkan gaya gitu ya, yang menyebabkan gerakan tersebut gitu. Jadi fokusnya itu ada tiga komponen utama. Yang pertama itu posisi, perpindahan posisi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa lokasi objek gitu ya pada satu waktu tertentu dan diukur sebagai jarak dari inti awal sampai titik akhir gitu. Jadi perpindahan posisi gitu ya. Dan merupakan besaran vektor karena punya arah gitu. Yang kedua, komponen yang utama itu adalah kecepatan. Jadi ini adalah laju perubahan posisi objek terhadap waktu. Ya, jadi kecepatan ini besarannya juga vektor ya, yang menunjukkan arah dan seberapa cepat objek itu bergerak dari satu tempat ya, dari titik A sampai titik B gitu. Kemudian komponen berikutnya adalah percepatan gitu ya. Ini adalah laju perubahan kecepatan. Beda dengan kecepatan ya. Kecepatan dengan percepatan itu secara teori itu beda gitu ya. Kalau kecepatan itu laju perubahan, tapi kalau percepatan itu percepatan laju perubahan kecepatan. Terhadap apa? Terhadap waktu ya tentu. Jadi seberapa cepat kecepatan objek itu berubah dalam sebuah pergerakan. Nah, itu. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ya ada perbedaan antara besaran vektor dan juga skalar yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Kalau skalar, ya itu tanpa arah. Kalau vektor itu memiliki arah gitu ya. Kalau skalar ini hanya memiliki magnitud atau apa ya, besaran gitu ya. Contohnya misalkan jarak gitu ya, atau percepatan gitu ya. Kalau vektor, ya itu ada perpindahan, ada kecepatan, dan juga percepatan. Nah, di diagram ini ya ditampilkan ada dua garis gitu ya, yang dari A menuju ke B gitu ya. Ini merupakan apa? Ini adalah merupakan perpindahan gitu ya, perpindahan objek atau perpindahan materi gitu. Nah, kalau yang garis putus-putus ini ya, dan yang melengkung ini menggambarkan jarak yang ditempuh sebuah skalar gitu ya. Kalau misalkan yang garis lurus ini ya, itu menggambarkan perpindahan vektor gitu ya. Karena memiliki arah dan panjang tertentu. Kalau yang putus-putus ini gitu ya, ini menggambarkan jarak yang sebenarnya tidak ada arah yang spesifik gitu ya. Nah, di slide ini kita coba lebih detail gitu ya, membahas tiga komponen utama daripada kinematika. Nah, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Yang pertama, perpindahan posisi. Ya, ini perpindahan jarak ya antara dua titik ya dalam ruang spesial gitu ya yang ditempuh oleh objek selama waktu tertentu. Nah, ini vektor yang tidak memiliki magnitude atau tapi juga arah gitu ya. Nah, ini rumusnya ya S sama dengan S0 ditambah
V0 dikali waktu ditambah setengah percepatan T kuadrat. Jadi S ini adalah jarak gitu ya. Nah, S0 ini simbol posisi awal. Jadi posisi awal ditambah dengan kecepatan awal ditambah waktu gitu ya. Ditambah juga setengah percepatan dikali waktu kuadrat gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana perpindahan ini dipengaruhi oleh kecepatan awal dan juga percepatan selama interval waktu tertentu gitu ya. Kemudian untuk kecepatan ya ini mendeskripsikan seberapa cepat sih ya dan dalam arah apa posisi objek ini berubah. Nah, ini laju perubahan persamaannya ini mungkin cukup familiar ya. Kecepatan sama dengan waktu dibagi posisi atau jarak gitu ya dibagi waktu. Delta T ini perubahan waktu. Ini. Kemudian percepatan ini adalah laju di mana kecepatan ini berubah tiap waktu. Memberikan gambaran tentang seberapa cepat atau lambat gitu ya objek mempercepat atau memperlambat gerakannya. Ya, persamaannya adalah mungkin seperti ini ya. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Makanya kalau kecepatan kan simbolnya ms ya, meter per second. Seperti itu. Nah, kinematika terhadap ruang dimensi. Jadi kalau kita bicara tentang kinematika, itu kita bicara tentang konteks ruang dimensi, entah satu dimensi gitu ya. Gerak dalam satu dimensi ini maksudnya cuman terhadap sumbu X saja atau sumbu Y saja. Jadi variabelnya hanya satu, begitu. Atau gerak dua dimensi. Ini melibatkan lintasan yang berada pada sebuah bidang datar, gitu ya. Atau sering dibilang ada komponen vertikalnya, ada juga komponen horizontalnya. Jadi kedua jenis gerakan ini dua dimensi gitu ya. Nah, di dua dimensi ini bisa juga bentuk lintasannya gitu ya. Itu ada yang melingkar gitu ya. Gerakan satelit orbit misalkan gitu ya. Dan juga gerakan parabola. Nah, ini kayak misalkan lintasan bola yang dilempar atau peluru yang dilempar gitu ya, atau peluru yang ditembakkan gitu. Dan juga gerak tiga dimensi, lintasan dalam sebuah ruang. Berarti variabelnya ada tiga. Ada X, ada Y, kemudian ada Z gitu ya. Jadi mencakup lintasan dalam ruang seperti apa? Kira-kira kalau misalkan di dunia nyata itu seperti pesawat gitu ya contohnya. Atau ikan yang berenang di air gitu ya. Nah, ini bentuk gerak yang kompleks gitu ya, mencakup semua kemungkinan arah dan juga orientasi. Nah, yang bawah ini gambaran ya yang lebih konkret gitu ya, membandingkan dua jenis gerak yang spesifik gitu ya. Ada istilah gitu, ada GLB. GLB ini singkatan dari gerak lurus beraturan. Nah, ini terjadi ketika percepatan objek itu konstan. Ya, tidak ada percepatan, maksudnya begitu. Ya, sorry, GLB itu yang ini ya. Nah, sedangkan kalau yang GLBB, yaitu singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini berarti terjadi percepatan atau perlambatan gitu ya. Ya, ini kalau di sini saya ilustrasikan mobil yang bergerak gitu ya. Nah, kita coba bicara kinematika dalam satu dimensi ya. Jadi menggambarkan objek yang berlangsung hanya dalam satu arah saja. Gitu.
ya satu arah saja sepanjang garis lurus gitu ya. Nah, ini konsep apa? Sebenarnya konsep ini penting, memungkinkan kita memahami, memprediksi gitu ya, bagaimana objek itu bergerak dalam situasi yang sederhana gitu. Kalau misalkan terhadap sumbu X gitu ya, itu hanya ada dua ya, bisa berubah beraturan GLBB atau konstan GLB gitu ya. Sedangkan kalau sumbu Y itu hanya ada satu kemungkinan ya, gerak jatuh bebas ya, itu berubah beraturan ya dipercepat gitu. Kalau turun ke bawah itu kan kalau misalkan batu lempar ke bawah ya itu tidak mungkin konstan kecepatannya ya. Artinya dia semakin cepat gitu ya. Karena ada gaya gravitasi dan juga apa namanya? Gaya hambatan yang memperlambat seperti itu. Nah, kalau GLB atau kalau misalkan tidak beraturan, sorry, kalau lurus beraturan itu artinya kecepatannya konstan dan percepatannya itu sama dengan nol gitu ya. Jadi kalau naik mobil itu artinya ya udah kecepatannya hanya 20 kilometer per jam terus gitu ya, nggak ada perubahan gitu, tidak ada perubahan kecepatan. Tapi kalau yang namanya GLBB ya berubah beraturan artinya kecepatannya tidak sama dengan konstan gitu. Dan percepatannya tidak sama dengan nol gitu ya, atau sama dengan konstan. Artinya kalau misalkan percepatannya itu 20 kilometer meter per second kuadrat, artinya setiap satu detik itu mengalami akselerasi 20 kilometer per jam, seperti itu. Nah, biasanya kalau di rumus kinematika ataupun dinamika, itu pasti ada posisi awal dan juga posisi akhir. Nah, kalau posisi awal itu biasanya simbolnya itu nol gitu ya, S0 atau S awal gitu ya, atau V0 atau V awal gitu. Kalau misalkan tidak ada apa namanya simbol nol di sini artinya adalah posisi akhir atau posisi pada waktu tertentu seperti itu. Nah, berikutnya, nah di slide ini itu kita bicara tentang dua dimensi ya. Ini ngebantu kita memahami gerak yang lebih kompleks ya, dua variabel. Jadi ada aspek horizontal, ada aspek vertikal gitu ya. Yang pertama itu ada gerak parabola. Ya, gerak parabola ini contohnya misalkan peluru gitu ya. Ini gabungan antara gerak horizontal ya, sumbu X dan juga sumbu Y gitu. Gerak horizontal ini apa ya? GLB-nya gitu ya dengan kecepatan konstan. Intinya kalau dalam posisi konstan, kecepatannya itu konstan, itu berarti dia dalam posisi lurus beraturan gitu ya. Pada konsepnya itu semua sama, entah gerak parabola, melingkar ataupun gerak satu dimensi juga sama. Artinya ketika lurus beraturan, V-nya itu konstan. Sedangkan kalau berubah beraturan itu kecepatannya tidak konstan. Intinya sama aja saja. Yang membedakan hanya bentuk lintasannya saja, begitu. Kalau lingkaran ya itu biasanya orang nulisnya berbeda simbolnya. Sebetulnya sama saja. Ini omega gitu ya. Ini maksudnya kecepatan gitu ya. Ini alfa, alfa ini percepatan begitu. Theta ini sudut. Karena melingkar akhirnya dia eh, percepatan sudut gitu ya. Sorry, jarak sudut gitu ya. Perubahan sudut maksudnya. Nah, ini sedikit rumus ya dari parabola.
Intinya konteksnya sama sih sebetulnya ya. Intinya ketika kecepatan itu, sorry, kalau misalkan lurus beraturan, itu artinya V-nya konstan. Seperti itu. Dan juga ketika berubah beraturan, artinya V-nya tidak konstan. Seperti itu. Nah, itu kinematika ya yang tadi. Sekarang kita coba membahas dinamika ya. Nah, kalau kita bicara dinamika, itu artinya kita mempelajari gaya, gitu. Gaya dan gerakan benda. Jadi, dinamika ini hubungannya sama beberapa hukum fisika. Ada hukum Newton, ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya normal, ada gaya tensi gitu ya. Kalau tensi ini maksudnya tegangan tali ya. Hubungannya dengan tali atau kabel gitu ya, yang menahan objek gitu ya. Ada juga energi dan kerja, nah, ini dan yang lain-lain ya. Ini beberapa contoh konsep dari dinamika. Jadi beberapa gaya, beberapa hukum fisika itu yang menyebabkan benda itu diam atau benda itu bergerak. Nah, seperti itu. Nah, langsung kasus soal aja ya. Nah, di sini eh, saya memberikan contoh yang cukup sederhana, yaitu ada sebuah balok gitu ya, ada dua buah balok, di mana masing-masing balok ini memiliki massa yang berbeda. Yang pertama ini yang biru ini, yang sebelah kiri ini punya massa sekitar 1 kilo. Nah, yang sebelah kanan ini 3 kilo, kemudian diletakkan berdampingan di atas lantai yang horizontal. Artinya ini satu dimensi, ya kan? Nah, kalau misalkan bicara seperti ini, itu bisa dilihat dari aspek dinamikanya, yaitu ada gaya gesek ya antara objek ini dengan lantai. Nah, masing-masing objek ini ternyata punya koefisien gerak gitu ya. Koefisien gesekan. Nah, balok yang biru ini yang sebelah kiri itu punya koefisien balok koefisien gesekan itu sekitar eh oh ini ada kesalahan tulis ya. Koefisien yang pertama ini punya nilai 0,2. Ya, sedangkan yang balok 3 kilo ini itu punya koefisien gesekan 0,1. Nah, yang ditanya ini adalah percepatan dari kedua balok itu. Jadi ada gaya dorong dari sini ya. Ada gaya dorong, kemudian berapa percepatan pergerakan balok ini gitu ya. Nah, ini lumayan ribet ya, lumayan banyak pembahasannya. Pada intinya ketika kita melihat fenomena ini itu kita bisa apa ya? Kita bisa pecah-pecah langkah-langkahnya gitu. Yang pertama kita tentukan dulu gaya gesek setiap masing-masing balok ini berapa gitu. Nah, gaya gesek pada kedua balok ini punya persamaan ya tinggal dikalikan saja gitu ya. F ini gaya gitu ya. Sama dengan mu. Mu ini koefisien gesek dikalikan dengan gaya. Di mana N ini atau gaya tadi sama dengan mg. M ini massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Karena kita mungkin di sini asumsinya melakukannya di bumi gitu ya. Sehingga punya percepatan gravitasinya sekitar 9,8 meter second kuadrat. Nah, yang pertama kita eh, sebentar, ini ada kesalahan soal ini sebentar. Oke, oke, oke.
Oh iya, benar, ada kesalahan soal. Ini balok yang pertama ini harusnya bukan 10 kilo ya. Di sini 1 kilo. Oke, oke. Balok yang 1 kilo. Nah, ini untuk yang 3 kilo. Oke, saya salah nulis. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita tentukan masing-masing gaya yang dimiliki oleh balok tadi. Balok yang biru, ya, sama juga dengan balok yang oranye ini gitu ya. Ya, tinggal dikalikan saja koefisien gesekannya dikalikan dengan massa, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Begitu juga dengan balok yang oranye ini gitu ya. Kemudian hasilnya kita jumlah, ya. Gaya geseknya dari masing-masing balok ini kita jumlah seperti itu. Jadi kita menghitung jumlah total gaya gesek dari kedua balok ini. Nah, hasilnya 4,9. Nah, berikutnya kita menghitung percepatan sistem. Ya, karena tadi soalnya itu berapa sih percepatan yang ada di sini gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan pengurangan gitu ya. Jadi artinya eh, F yang diberikan oleh kedua balok ini itu kan 12 ya. Atau gaya dorong yang diberikan kedua balok ini kan 12. Nah, karena ada gaya gesek, artinya ada pengurangan gitu ya, ada pengurangan gaya atau pengurangan pengaruh gitu ya. Tinggal 12 dikurangi 4,9. Nah, hasilnya 7,1. 7,1 ini adalah gaya bersihnya gitu. Nah, berikutnya eh kita mesti tahu berapa total massa kedua balok ini. Nah, balok pertama kan total massanya adalah 1 kilo. Kemudian massa berikutnya adalah 3 kilo. Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa percepatan sistem ini begitu. Nah, gaya bersih yang tadi ya, Fnet ini atau gaya yang diberikan dikurangi dengan gaya gesek tadi ya, 7,1 dibagi dengan 4 kilo. Nah, maksudnya rumus ini kan hukum Newton keberapa nih? Hukum Newton kedua ya. F sama dengan M kali A. Nah, karena yang dicari adalah A, maka F dibagi dengan M. 7,1 dibagi dengan 4. Hasilnya 1,7 ya. Nah, kemudian karena tadi pertanyaannya berapa gaya aksi reaksinya. Nah, di sini saya mengasumsikan dulu gitu ya bahwa kedua balok ini tuh saling mendorong. Artinya jadi balok yang beratnya 3 kilo ini kan artinya menahan balok yang 1 kilo. Nah, dengan percepatan yang sudah diketahui tadi ya, 1,7 tadi, ya, maka bisa kita terapkan bahwa ada penjumlahan antara gaya yang dimiliki oleh balok yang 3 kilo ini gitu ya. 5 di sini sudah saya hitung gitu ya. Untuk gaya untuk gaya yang F2 ini, untuk yang balok ini itu 3 dikali dengan 1,7 dengan percepatannya hasilnya 5,3, kemudian dijumlah dengan 2,4. 2,4 ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? Dari ini ya, dari gaya gesek. Karena balok ini ditambah dengan balok ini memiliki gaya gesek sehingga ini menahan daripada balok yang pertama. Seperti itu.
Nah, ini contoh soal berikutnya ya. Jadi kasusnya sama gitu ya. Jadi ada dua balok. Kasusnya sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini ada perubahan nilai gitu ya. Yang pertama di sini daya dorongnya itu 20 Newton. Sedangkan balok yang ada di sini itu berat-berat gitu ya. Yang pertama 10 kilo, yang kedua 50 kilo. Nah, berapa percepatannya dan berapa gaya aksi reaksinya? Nah, langkahnya sepertinya sama ya. Hanya saja di sini ya, ternyata ketika apa namanya? Gaya geseknya itu dijumlah ya, itu cukup tinggi ya, 1078 Newton. Nah, sehingga benda ini tidak mungkin bergerak karena hanya diberikan gaya 20 Newton. Jadi ini cukup besar gitu ya, sehingga sistem ini tidak bergerak gitu ya. Jadi percepatannya adalah sama dengan 0 gitu. Bagaimana dengan gaya aksi reaksinya? Ya, kalau misalkan seperti ini kasusnya ya, ya karena sistemnya tidak bergerak gitu, gaya gesekan beban ini itu melebihi gaya yang diberikan, ya gaya yang diberikan ini kan 20 Newton gitu ya, ya otomatis apa namanya, tidak ada begitu ya, karena tidak bergerak gitu ya. Nah, eh, satu soal lagi ya, ini tentang kinematika dan juga dinamika dua dimensi. Ya, ada kasus di mana pesawat terbang ya bergerak dengan kecepatan 480 km per jam, kemudian melintas, melakukan apa namanya ya, muter-muter di udara gitu ya, karena mungkin bandaranya sedang banjir mungkin atau apa gitu ya, sehingga dia muter-muter gitu ya. Nah, kemudian gaya angkat yang diterapkan pada pesawat ini itu adalah perpendicular terhadap sayapnya. Artinya ada pengangkatan sayap gitu ya. Jadi sayapnya tuh mengalami kenaikan condong secara horizontal. Nah, pertanyaannya berapa jari-jari dari lintasan tadi? Nah, ini saya membaginya menjadi 3 langkah gitu ya. Yang pertama kita konversikan dulu kecepatannya. 480 km per jam ini sama dengan 133 meter per second ya. Kemudian kita menghitung gaya angkat dan sentripetal. Jadi terhadap sumbu X, gaya yang diberikan terhadap sumbu X itu F sin theta. Ini gaya sentripetal ya, rumus gaya sentripetal gitu ya, M V kuadrat per R gitu ya. Kemudian gaya terhadap sumbu Y, F cos theta. Ini maksudnya ke bawah gitu ya. Ada unsur apa namanya gravitasi gitu ya. Nah, di sini saya menghitung rasio komponen gaya. Jadi maksudnya adalah eh, menentukan informasi proporsi gaya pesawat sehingga pesawat itu tidak jatuh gitu ya. Nah, ini F sin theta dibagi dengan F cos theta ya. Ini tinggal dikalikan silang gitu ya. Oh sorry, ini tinggal digantikan tan ya. Sin theta per cos theta ini sama dengan tan theta ya. Kemudian M-nya ini dicoret. Kemudian hasilnya tinggal V kuadrat per gravitasi dikalikan dengan R. R ini jari-jari. Sehingga rumusnya bisa ketemu R sama dengan V theta atau kecepatan kuadrat dibagi dengan
percepatan gravitasi dikalikan theta tan theta. Ya, maka hasilnya eh, jari-jarinya adalah sekitar 2160 meter. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Yang Oke, soal pertama tadi, yang ini. iya. Yang ini yang tadinya tanyakan angka ketiga itu ya, yang 12 Newton itu dari mana, Pak? Oke, 12 Newton ini dari Iya, gaya yang diberikan oleh benda 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 kedua benda ini. Gitu. 12. Soalnya memang seperti ini. Jadi gaya dorong yang diberikan oleh kedua benda ini itu 12 oh, Newton gitu. oh Sehingga yang ketika diterapkan kita ya. mengetahui gaya bersihnya atau gaya netnya itu 12 dikurangi dengan gaya gesek atau gaya gaya gesekannya gitu. Gesekan. Siap, ya. Oke, cukup. Nah, mungkin saya sedikit membahas contoh implementasi saja ya. Kadang kalau bicara masalah soal-soal seperti ini sebetulnya kalau teknik basicnya sudah cukup lah gitu ya. Apalagi banyak fitur, banyak alat lah, alat bantu untuk menganalisa gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai anak teknik lebih ke implementasi ya. Nah, ini mungkin saya ada beberapa jurnal yang saya cari gitu ya, yang ada kaitannya dengan kinematika dan juga dinamika. Di sini ada implementasi bikin robot balancing ya. Jadi jadi robot ini tuh prinsipnya itu mempertahankan posisi gitu ya. Posisinya harus tegak gitu ya. Walaupun ada gangguan gitu ya, dia tetap harus tegak gitu. Nah, ini dia kan apa ya, mempertahankan keseimbangan gitu ya. Nah, kalau ini dia pakai apa ini kalau nggak salah sensor. Sebentar, kok kecil banget ya tulisannya ya. Sensor apa ini? Sensor giro ya. Akselerometer gitu ya. Jadi dia mendeteksi perubahan sudut ya, ini perubahan sudut ya dari robot. Nah, terus kemudian dia menghasilkan sinyal untuk mengoreksi posisi gitu ya. Kalau ada perubahan sudut, nanti motornya gitu ya atau rodanya gitu, dia akan mengoreksi posisi sehingga harus tegak lagi gitu. Kalau di sini dia pakai PID, ya dia mengatur kecepatan motor berdasarkan feedback yang diterima dari sensor. Sensornya ini kalau nggak salah ini ada tulisannya kecil sekali ya, giroskop sama accelerometer gitu. Kelihatan. Kecil banget ya Pak ya. Jadi dia itu implementasinya ya intinya eh, menjaga keseimbangan gitu ya. Nah, di sini kan dia masukin teorinya ada gaya Newton ya dan seterusnya. Kemudian implementasi lain ini ada juga kalau ini kalau yang niatnya pengen bikin
aplikasi ya, aplikasi kalkulator fisika gitu ya. Kalau ini mendemonstrasikan pengembangan aplikasi kalkulator fisika gitu ya. Kemudian ini basisnya mungkin Android ya. Tentu kalau seperti ini kan pakai rumus apa namanya? Ya rumus dinamika dan kinematika kan, seperti itu. Nah, ini contoh implementasi lain ya. Jadi dari teori tadi, kinematika dan juga dinamika ini bisa kok memanfaatkan apa namanya, implementasinya itu digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan gitu ya. Dideteksi menggunakan GPS gitu ya. Jadi rumus percepatannya itu berarti ada di codingan yang ada di Arduino-nya ini gitu ya. Fungsinya untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang ada di jalan begitu. Kalau ini pakai modul apa ini? Modul apa ini? Oh ini, modul GPRS GPS SIM 908. Nah, ini fungsinya untuk mengintegrasikan GPS ya, satelit GPS dan GPRS untuk mengirimkan data gitu ya. Arduino-nya ini untuk microcontrollernya ya, memproses data yang didapat dari modul tadi. Nah, di sini letak apa namanya, persamaan itu diletakkan di microcontrollernya gitu ya. Jadi algoritma perhitungannya itu algoritma kinematikanya ya untuk menghitung percepatan dan atau kecepatan akhir atau jarak tempuh kendaraan. Nah, itu letaknya ada di algoritma perhitungannya yang di embed di microcontrollernya begitu. Nah, ini cukup bagus lah ide ini gitu ya. Ya bisa buat mantau apa ya, mantau logistik mungkin, keamanan kendaraan mungkin gitu. Nah, ini implementasi lain ya. Kalau ini agak sedikit teoritis ya. Ini saya baca jurnalnya itu dia ceritanya itu mendatangi tempat lokasi kejadian kecelakaan roller coaster. Nah, ini ada kejadian kecelakaan sehingga orang ini tuh melakukan eh, pemodelan ulang gitu supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini kan otomatis dia ada fungsi posisinya, ada waktunya, ada perhitungan waktu total gitu kan, atau memprediksi lintasan dengan kecepatan tertentu gitu ya, atau kecepatan kritis gitu ya, kecepatan maksimal gitu ya, supaya penumpangnya nggak terlempar atau kereta roller coasternya tidak keluar dari jalur gitu ya. Berikutnya kalau ini saya itu dapat jurnal ini membahas eh, pemodelan dinamika robot ikan gitu ya. Ini ceritanya ini robot ikan gitu ya. Ada siripnya ini. Yang hitam ini siripnya nih. Jadi dia itu memodelkan pergerakan robot gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kinematikanya kan berarti dia lintasannya gitu ya. Sama kecepatannya gitu. Kalau dinamikanya berarti di sini mungkin Newtonnya atau gerakan siripnya gitu ya, momen inersianya atau gaya dorongnya. Kan ini kan bergerak gitu ya.
yang mendorong ikan ini kan siripnya. Berapa besar gaya dorong yang diberikan oleh robot ini gitu kan. Gitu. Kalau ini otomatis 3 dimensi gitu ya. Bukan 2 dimensi ya. Kalau yang tadi roller coaster ini dia simulasinya masih 2 dimensi. Masih terhadap sumbu X sama sumbu Y saja gitu ya. Kalau ini mungkin sudah, kalau ini ya ini 2 dimensi juga kalau nggak salah. Baik, itu saja. Mungkin untuk tugasnya rekan-rekan, tugasnya itu silakan teman-teman cari jurnal. Ya, kalau cari jurnal udah pernah ya? Kalau cari jurnal itu biasanya pakai Google Scholar. Silakan dibuka di Google Scholar-nya. Cari aja kata kunci kinematika atau dinamika. Intinya tugasnya silakan teman-teman mencari jurnal yang kaitannya dengan kinematika dan juga dinamika. Lalu tolong dijelaskan jurnal tersebut gitu. Nah, banyak sih sebetulnya, tidak harus dari Google Scholar juga bisa, tapi intinya silakan cari bebas untuk jurnalnya yang kaitannya dengan kinematika dan juga dinamika. Setelah ketemu, mungkin dibaca dan dijelaskan sedikit gitu ya. Ini maksud jurnalnya apa gitu ya. Atau gampangnya ini tugasnya mereview jurnal gitu ya. Mereview jurnal yang kaitannya dengan kinematika dan juga dinamika. Biasanya banyak yang dibahas tuh kaitannya sama robot ya, pergerakan robot gitu. Nah, ini ada jurnal. Kontrol penjejak dinding pada kursi roda robotik dengan batasan pengukuran sudut orientasi jarak. Nah, seperti ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini tolong dibaca, tapi tidak harus ini, tapi terserah lah. Intinya bebas. Jadi saya mendemokan cara mencari jurnal gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalau sudah, tolong dikirim ke email saya ya. Email saya ini. Saya nanti kirim WA. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ini ada Google Cendekia yang sama aja ya. Oh, sama saja Pak. Intinya jurnal. Dari mana saja. Ya. Untuk batas waktunya 2 minggu. 2 minggu aja, nggak apa-apa. Sampai intinya sebelum perkuliahan ini selesai. Intinya nggak ada batas
akhir. Ya, batas akhirnya sampai akhir kuliah. Yang penting dikumpulkan. Atau biasanya ini tentang aerodinamika juga ada sih. Tentang pesawat ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya mohon maaf ya jika ada penjelasan yang kurang paham. Oke, mungkin ini saya share aja dulu di materinya di WA ya. Untuk jumlah katanya bebas Pak, terserah. Pada intinya sebetulnya tahu aja gitu. Letak pembahasan kinematikanya dan juga dinamikanya itu di mana gitu. Baik, materi sudah saya kirimkan di grup. Kita cukupkan, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.